Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang terhormat Bapak Ibu segenap Dewan Juri Lomba Pidato, yang saya hormati panitia penyelenggara Lomba Pidato, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang alhamdulillah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat menjalankan lomba pidato tanpa halangan suatu apapun. Kemudian, sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Rasul pemimpin umat yang menyirna kriminal dan maksiat, yang mengorbit cahaya selamat, yang memberi syafaat kepada umat besok di hari kiamat. Beliau adalah Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti beliau ila yaumil akhir. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini pula, perkenankanlah saya Aisyah Nur Hasanah dari Madrasah Aliyah Negeri 4 Cirebon untuk menyampaikan sebuah pidato dengan mengangkat sebuah tema yang sangat relevan dalam konteks sosial dan keagamaan kita, yakni moderasi beragama, jalan tengah dalam menghadapi ekstremisme. Hadirin sekalian, tidak ada satupun agama di dunia yang mengajarkan kekerasan, yang mengajarkan kerusakan di atas alam semesta ini. Begitupun dengan agama Islam, hadir ke muka bumi ini dengan membawa segenap misi yang mulia, yang salah satunya adalah sebagai penyempurna akhlak atau moral bagi setiap umat manusia, khususnya bangsa Indonesia. Dalam konteks Indonesia, yang kita tahu Indonesia merupakan negara kesatuan yang penuh dengan keberagaman. Namun hadirin sekalian, keberagaman tersebut apabila tidak dapat dijaga maupun dikelola dengan baik, maka dapat menjadi potensi timbulnya suatu konflik. Sehingga kata Profesor Dr. Quraish Shihab mengatakan, agar Islam dapat tersampaikan secara tepat ke seluruh umat, tiada lain dan tiada bukan ialah berislam wasatiyah atau moderat. Lantas apakah pengertian dari moderasi beragama itu? Moderasi berarti jalan tengah. Dapat kita bayangkan, dalam suatu forum diskusi misalnya, ada satu orang yang bertugas sebagai moderator, yang dimana ia bersikap adil ke semua pihak yang terlibat dalam proses diskusi tersebut, tanpa berpihak kepada siapapun atau juga pendapat manapun. Jadi hadirin sekalian, moderasi beragama berarti cara pandang, cara beragama, jalan tengah sesuai pengertian moderasi tadi. Dengan moderasi beragama, seseorang ini tidak berlebihan maupun tidak ekstrim dalam menjalankan agamanya. Lantas bagaimanakah contoh beragama yang berlebihan itu? Misalnya saja yang terjadi di negeri kita. Misalnya teror bom yang terjadi di Gereja Katedral Makassar yang terjadi pada tahun 2021 silam. Kemudian aksi penembakan yang terjadi di halaman Mabes Polri, hingga aksi teror yang katanya dilakukan oleh Mujahidin Indonesia Timur, yang akhirnya stigma buruk terhadap Islam terkonstruksi dalam setiap mindset masyarakat bahwa Islam adalah agama yang radikalis, ekstremis, dan bahkan teroris. Kemudian bagaimanakah agar Islam tidak dipandang sebagai agama yang ekstremis, radikalis, dan bahkan teroris? Jawabannya terdapat dalam penggalan Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Syuhada'a 'alan nasi wa yakunur rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam sebagai umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Terdapat beberapa poin utama yang mendukung tema moderasi beragama.
Di antaranya ialah tasamuh atau yang kita kenal toleransi. Bersikap moderat cukup dengan menghormati orang lain dan tidak mengganggu satu sama lain. Ia sendiri harus mantap dengan kepercayaannya, tidak perlu menggadaikan keyakinan. Dalam Al-Quran sudah sangat jelas digambarkan dalam Quran surah Al-Kafirun ayat 4 hingga 6 yang artinya, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Kemudian terdapat juga kesadaran dan pendidikan, dialog antar agama, serta keadilan sosial. Sebagai kesimpulan, moderasi beragama mengajak kedua kutub ekstrim untuk bergerak ke tengah, kembali kepada esensi setiap ajaran agama, yakni memanusiakan manusia. Terakhir, teman-teman semua yang saya banggakan, sebagai generasi muda, kita memiliki peran yang besar dalam membangun narasi kebangsaan yang inklusif dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Dan kemudian marilah kita bersama-sama berkomitmen untuk menjadi agen perdamaian dan kemajuan dalam masyarakat. Dengan demikian, Indonesia dapat menjadi negeri yang adil, makmur, berdaulat bagi semua anak bangsa. Mungkin itu tadi pidato yang dapat saya sampaikan. Namun sebelum saya menutup pidato ini, izinkan saya untuk membawakan sebuah pantun. Berangkat sekolah mengenakan dasi, hari Senin upacara bendera, marilah kita menjaga toleransi demi keutuhan bangsa dan negara. Mungkin itu tadi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.